dengan kekerasan tidak berhasil, embargo ekonomi tidak berhasil. Akhirnya mereka merubah dengan politik damai, ingin menjadi raja. Kami seluruh bangsa Arab siap mengangkat Muhammad jadi raja, ingin jadi orang kaya. Kami serahkan kekayaan kami bangsa Arab, sehingga ponakanmu Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini. Ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, semua anak perawan di kota Mekah saya kumpulkan. Persilakan Muhammad kawin berapa saja maunya. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Hah? Kira-kira orang sudah tidak pantas. Kadang-kadang berapa banyaknya ustadz yang bela Ahok ketika pilkada. Betul apa tidak? جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para ustadz, dan seluruh pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Haji Marsumi beserta juga Bapak Mahali yang mempunyai tempat ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Juga saya mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya dalam rangka menghidupkan, sekali lagi menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Selalu saya menyampaikan pengorbanan, karena pengorbanan ini menjadi prinsip dalam kita berjuang. Perjuangan apapun saja yang kita kerjakan pasti perlu pengorbanan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kau di jalan Allah dengan harta kekayaanmu, bi amwalikum dengan hartamu. Kalau sudah dengan harta masih diperlukan yang lain, wa bi anfusikum, kalau perlu jiwamu kau korbankan untuk berjuang. Karena seluruh cita-cita dan kemauan itu tidak akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun dengan segala kekejaman Belanda. Semua kekayaan Republik Indonesia ini dibawa oleh Belanda ke negerinya. Kita dijadikan miskin. Malah bangsa Indonesia sering diadakan kerja paksa, bekerja yang tidak dikasih upah oleh Belanda itu.
Kemudian datang pula penjajahan Jepang yang tidak kurang kejamnya lagi. Kemudian tentu bangsa Indonesia tidak tahan dengan kekejaman mereka, akhirnya mempunyai keinginan. Canreng Madura Andi Pangatero ingin merdeka, ingin bebas dari penjajahan Belanda. Maka terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah cuma-cuma dari Belanda. Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan ini ditebus oleh bangsa Indonesia dengan aliran darah, dengan cucuran air mata. Berapa ibu-ibu yang jadi janda, berapa juta anak bangsa ini yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan peperangan melawan Belanda. Ini saudara, kemerdekaan ditebus dengan aliran darah, ditebus dengan cucuran air mata oleh seluruh rakyat Indonesia. Terwujudlah kemerdekaan ini. Alhamdulillah, insya Allah umat Islamlah yang terbesar jasanya. Saya tidak menghilangkan kelompok-kelompok yang lain yang ikut berjasa, tapi yang pasti yang terbesar jasanya di dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Kalau pemerintah ingin memeriksa apa benar umat Islam paling besar jasanya, paling banyak sahamnya, paling banyak andilnya, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi tentu bukan kuburan umum yang saya maksud, sensus kuburan Taman Pahlawan. Di Indonesia ini setiap kota kabupaten mempunyai Taman Pahlawan. Di Sampang ada Taman Pahlawan, di Bangkalan ada Taman Pahlawan, Pamekasan, Sumeneb, di Jawa Timur Taman Pahlawan, di Jawa Barat tiap kabupaten. Di Bekasi ada Taman Pahlawan, di Kerawang Taman Pahlawan, di Tangerang Taman Pahlawan. Setiap kota kabupaten ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus Taman Pahlawan. Masuklah ke Taman Pahlawan, tanya yang mati itu siapa, yang ngisi kuburan Taman Pahlawan itu siapa. Tanya namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam. Darahnya umat Islam yang kami korbankan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alangkah wajarnya kalau umat Islam ini ikut mengatur negara ini, ikut membangun negara ini bersama-sama dengan komponen kekuatan-kekuatan yang lain. Karena kita yang paling besar jasanya dalam mewujudkan NKRI ini. Lah inilah saya katakan berkorban. Alhamdulillah saya bersama sampian setuju tidak jadi korban. Katina bakula so sampian minta jadi korban karena orang sebelum kula dan sebelum sampian berkorban. Ini yang perlu kita hormati. Orang-orang sebelum kita mau berkorban hartanya,
mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk pesantren, mewakafkan tanahnya untuk madrasah, mewakafkan tanahnya untuk majelis taklim. Kadang-kadang jual sawah untuk bangun pesantren, jual kebun untuk bangun madrasah. Karena orang-orang sebelum kita ini berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Ini yang harus kita ingat. Kita tidak jadi korban ini karena orang kita sebelumnya mau berkorban. Oleh sebab ini kita sering dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita sering berkorban? Untuk anak cucu kita, supaya tidak jadi korban. Tadi Kiai Al-Mukarram, Kiai Muhtaram menyatakan banyaknya paham-paham yang bermacam-macam. Bapak-bapak tentu tadi masih baca marhabanan, baca sholawat. Ketika bapak melihat pemuda-pemuda kita, anak-anak kita baca sholawat, baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Pernahkah bapak terpikir, apakah anak saya, apakah cucu saya, apa anak cucu saya nanti masih baca sholawat seperti saya? Kalau bapak-bapak tadi pagi sholat subuh masih baca kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Apakah anak saya, apakah cucu saya, apakah anak cucu saya masih baca kunut seperti saya, atau sudah menjadi golongan lain yang tidak kunut? Lah ini yang harus dipikirkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini. Kita dituntut untuk berkorban. Untuk siapa berkorban? Untuk anak cucu kita. Kita ini sudah terlalu banyak makan jasa orang. Saya sekarang jadi kiai, saudara-saudara bisa berdagang, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi camat, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Sebenarnya siapa yang berjasa? Yang berjasa yang ada di kuburan Taman Pahlawan itu. Kita yang jadi camat, jadi bupati, jadi kiai, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, tidak ikut berjasa dalam kemerdekaan ini. Yang jadi presiden pun tidak ikut berjasa tahun 45 ketika membangun negara ini. Semuanya sedang pejabat-pejabat pemerintah sekarang ini seluruhnya sedang makan jasanya para pahlawan kita yang berada di kuburan. Oleh sebab hati-hati, sudah menikmati yang berjuang, yang jadi pahlawan di Taman Pahlawan tidak merasakan nikmatnya kemerdekaan ini, tidak merasakan jalan tol, tidak merasakan kereta api eksekutif, tidak merasakan lampu-lampu listrik, tidak merasakan jalan layang, tidak merasakan kenikmatan merdeka ini karena beliau-beliau mati dalam pertempuran. Kita yang tidak ikut berjuang, justru kita sekarang ini yang menikmati jasa-jasa mereka. Oleh sebab itu mari kita berjuang sekarang untuk menciptakan satu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera dalam keadilan, negara yang adil dalam kesejahteraan. Ini yang menjadi cita-cita bangsa, yang menjadi cita-cita 45.
Maka pejabat-pejabat pemerintah, bersyukurlah kau kepada Allah bisa jadi pegawai negeri karena kita merdeka. Alhamdulillah, rakyat bisa bayar pajak, bisa bayar ini, sehingga dapat memberikan makan kepada pejabat pemerintah. Seluruh pejabat pemerintah itu gajinya itu duit rakyat. Setelah merdeka ada yang gajinya 20 juta, ada yang gajinya sebulan 60 juta. Sudah digaji oleh rakyat 60 juta, kok yotego kata orang Madura, kata orang Jawa, mi tege, rampok duit rakyat, rampok pesena rakyat, jole gaji 1 juta sebulan, ki rampok. Mana jasamu kepada bangsa? Mana kau jasanya kepada pahlawan-pahlawan kita yang di kuburan itu? Satu proyek elektrik KTP itu biayanya katanya 5,6 triliun, yang dirampok 2,3 triliun, separuh. Subhanallah, kok tega jare Madura, mi tega jelek gaji pen bulan so rakyat, ki tega ngecok pesena rakyat. Mengapa? Karena mereka jauh dari agama. Kalau seandainya mereka percaya sama surga, percaya sama neraka, insya Allah tidak akan ngerampok duit rakyat. Imannya yang harus diperkuat. Oning sambian, senapa setriliun nih? Oning, kenapa? Berapa setriliun? Tahu nih? Tahu nih? Ya Allah, enggak tahu 1 triliun. Bagaimana mau punya? Tahu saja enggak. Saya yang tahu 1 triliun sampai sekarang enggak pernah punya. Kenapa boleh sampean? Saya tahu uning, saya uning kita andi. 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1000 juta. Nah, 1000 juta nikahnya mana 1 miliar. 1000 juta, 10.000 juta, 100.000 juta, 1.000.000 juta. Nah, 1.000.000 juta nikah 1 triliun. Nikah saya kecok 2,3 triliun, 2.300.000 juta, 2.300.000 juta. Masya Allah, Masya Allah. Canreng Madura cek kebelia cendul, insya Allah orang secakung, insya Allah tanah pun minum cendul langsung alangui. Nah, ini saya peringatkan karena negara ini dengan pengorbanan, bukan hadiah dari Belanda, karena pengorbanan. Mari kita sekarang mau berkorban. Sisihkan sebagian harta saudara itu. Mana yang untuk Islam? Saya mau tanya sama bapak-bapak, cinta nggak kepada Islam? Bilang cinta gampang, Pak. Kata anak muda, bukan kata saya ya, kata anak muda, cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Kalau saudara berkata cinta kepada Islam, malam ini tanya sama dirinya, pengorbanan apa yang sudah diberikan pada Islam? Berapa persen dari kekayaan saudara
yang sudah korbankan untuk Islam? Pernahkah ibu-ibu di belakang itu melemparkan gelangnya untuk pesantren? Hah? Pernahkah ibu-ibu melemparkan kalungnya untuk pesantren? Padahal harta yang dimiliki yang sebenarnya harta saudara, harta yang masuk ke masjid, harta yang masuk ke pesantren, kayak muhtarom, yang masuk ke madrasah, itu harta saudara yang sebenarnya. Yang saudara miliki sekian ratus juta, itu belum tentu harta saudara. Sisihkan sebagian dari harta saudara untuk Islam, sisihkan harta saudara sebagian untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makan hartamu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kadang sepan Madura abadaki mantan kangkui kebanggaan pas ujang musik di Surabaya sampai majar 50 juta orang sedatang satu lapangan pada tentang-tengan kakapi ingkina benten tentang-tengan sampai bu-mabuan senguncong rangsana bangga ketika mengawinkan anaknya. Saya undang musik orkes dari Surabaya dengan biaya sekian. Subhanallah, sampian mencari duit nyari PC canreng Madura teng tebenteng ingkina benten. Dan kadang tahun ini hujan, tahun ini panas, etabang PC so sampian. Kapan laulai PC bagi so sampean ka orang seta bejeng bagi ka orang bu mabuan. Masya Allah niser hula ben sampean bangga neng dunya, persilakan sampean bangga neng dunya, tapi ku aku neng akhirat senguncang ke tanggaan kenika, senguncang orkes musik bu mabuan sambil joget. Ku aku neng akhirat akan dimintai pertanggungan oleh Allah dan harus bertanggung jawab sebanyak berapa yang berbuat dosa di lapangan ditanggung oleh yang ngundang. Maka hati-hati. Nah, saya menginginkan mari kita supaya mau berkorban. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam? Mari kita hidupkan Islam. Dan ini semuanya perlu pengorbanan. Agama Islam nikah etornaki dak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak langsung Islam nikah besar. Tak langsung Islam itu jaya. Tak langsung Islam itu tersebar. Tersebarnya Islam, jayanya Islam, ini kena diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat-sahabatnya yang siap berkorban harta. Bukan hanya siap berkorban harta, malah siap untuk berkorban jiwa. Ini para sahabat Rasulullah. Sehingga para sahabat Rasulullah itu kalau meninggal di atas tempat tidur, dia mengeluh, ya Rasulullah, mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Khaybar? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur? Sia-sia saya melepaskan nyawa saya bukan untuk membela Islam. Itulah para sahabat Rasulullah. Sehingga Islam ini tegar, Islam hidup karena pengorbanan Rasul dengan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah kita tidak hidup di negara perang.
Kita hidup di negara yang damai. Tidak perlu kita berkorban jiwa. Cukup kita berkorban harta. Sisihkan penghasilan saudara tiap hari. Punya keuntungan 50.000, sisihkan 5.000 untuk Islam. Punya keuntungan 100.000, sisihkan 10.000 untuk Islam setiap hari. Punya keuntungan 1 juta, sisihkan 100.000 untuk Islam. 900.000-nya untuk Anda. Masih lebih banyak Anda yang dapat, masih 900. Islam cuma 100. Kalau sudah punya keuntungan sehari 10 juta, sisihkan 1 juta untuk Islam. Kalau setiap umat Islam berpikiran semacam ini, insya Allah pesantren hidup, masjid hidup, madrasah hidup, kiainya seger. Lah ingkina bunten. Kula ni kira-kira cilingnya seger napa punten? Nawa? Oning rahasiana sampean. Oning rahasiana iki. Tetangga kula ni kae sae. Mun yang diajam kampung telur, dan kadang kulaku mereso pula datang ke copok kula. Nika kae telur pampak, compok pampak. Terus kampung lekening ke jamu kiai. Bodoh sangat rakimat tuh, bodoh matu dari Pontianak, bodoh matu dari Sumbawa, bodoh matu dari Bangka, bodoh matu dari Yaman, banyak matu macam-macam senika. Sengirem telur badah, sengirem matu badah, sengirem susu badah. Masya Allah. Pol telok kulaku ngalak aing masak campur so telur, campur so susu, beri matu ot gelui nalo tak terus nyinom punten maca ayat Quran nalu, maca ayat aing. Kenapa ayat aing? Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Telah dijadikan oleh Allah daripada air semua makhluk yang hidup ini. Tidak ada air, tidak akan ada kehidupan. Dengan airlah segala sesuatu itu hidup. Binatangnya hidup karena air, pohon-pohonan hidup karena air, manusianya hidup karena air. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Telah kami jadikan, kata Allah, segala sesuatu yang hidup ini dari air. Baca sokula ayat air serepon alu. Kita inum punten maca pole ayat telur. Napa? Ayatnya apa? Ayat telur. Nang Quran itu bagi tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kau keluarkan ya Allah barang yang hidup itu daripada barang yang mati. Kau keluarkan barang mati itu dari barang yang hidup. Ayam keluar dari telur, telur keluar dari ayam. Mana lebih dulu, ayam apa telur? Mana yang duluan kira-kira? Telur. Telur keluar dari ayam. Nah, ayam keluar dari telur. Ampun aja ngurusin telur. Pas raki ke pangeran lambak, napa Allah kebaik telur gak ada, napa kebaik ayam gak ada. Udah tahu nih, seoning mangken ayam keluar dari telur, telur keluar dari ayam. Ampun pas raki pangeran sao, serok nuruk sampean. Sejelas ayam keluar dari telur, telur keluar. Mana yang duluan? Engkau yang tahu ya Allah. Apa kau dulu bikin telur dulu netes, apa kau bikin ayam dulu? Serepop oleh kita inum punten maca ayat susu.
Neng Quran beda ayat susu nikah. Wa inna lakum fil an'ami la ibratan nuskikum mimma fi butuniha mim baini faratin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Dari tanda-tanda keagungan Allah untuk dijadikan pelajaran, Allah keluarkan di antara binatangmu itu, di antara kotoran dan darah itu, air susu yang putih yang baik untuk diminum oleh kita semua ini. Ambillah kau pelajaran daripada binatang ternakmu itu. Kau pelihara kambing, kau pelihara sapi, kau pelihara unta. Dari situlah Allah, di antara kotoran unta dan darah unta, Allah isap susu yang berwarna putih. Subhanallah, kekuasaan Allah. Yang dimakan kambing rumput, daun-daunan, kok bisa keluar susu yang putih bagus untuk minuman bagimu supaya sehat. Belum saya minum, masih ada ayat madu. Wa yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluarlah dari perut tawon. Kenapa tawon itu? Nyaruan. Ini nyaruan. Keluar dari perut nyaruan minuman yang bermacam-macam warnanya. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Syifaan linnas, untuk obat bagi manusia. Aduh, tiup lagi. Belum diminum. Baca ayat Quran. Bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran sebagai obat untuk menyembuhkan. Belum diminum, baca lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baru bismillahirrahmanirrahim minum. Seger. Ini kiai yang lemes-lemes nih, mereka barangkali kurang telurnya ini kayak. Ustadz-ustadz yang kurus-kurus ini kurang madunya barangkali ini. Lah itu saudara-saudara, mengapa dia merasa senang telurnya diminum oleh kiai? Kalau semua orang berpikir menyisihkan harta kekayaan untuk Islam, insya Allah Islam hebat. Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban. Dia pertama kali berjuang, Rasulullah itu dari pintu ke pintu. Keluarganya didatangi ketok pintu untuk mengajak masuk Islam. Karena dimusuhi orang kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tabah. Tiap hari keliling, dari pintu ke pintu dia datangi keluarganya. Setelah 3 bulan Rasulullah berjuang dari pintu ke pintu, Allah perintahkan, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang kau laksanakan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Rasulullah mulai berdakwah terbuka, mengajak bangsa Quraisy untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Begitu berdakwah secara terang-terangan, maka mereka orang kafir Quraisy mengadakan reaksi dengan segala macam. Sahabat Rasul ada yang dibunuh, ada yang diancam, ada yang ditakut-takuti. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya,
ditarik di atas pasir dengan telentang ke atas, perutnya dikasih batu supaya dia kembali kepada agama jahiliyah. Tapi Sayyidina Bilal tetap ahad, ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Karena dengan kekejaman, dengan kekerasan, dengan ancaman, tidak mampu untuk memadamkan Islam. Yang api Islam mulai menyala untuk menerangi kota Mekah yang gelap itu, diterangi dengan api Islam. Dengan kekerasan dan kekejaman mereka tidak mampu untuk memadamkan Islam. Justru Islam semakin bercahaya. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah politiknya. Dengan politik apa? Dengan politik embargo ekonomi, membekot ekonominya. Di Ka'bah, dinding Ka'bah ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad dengan pengikut-pengikutnya mati kelaparan. Itu kekejaman mereka. Maka ketika Irak diembargo oleh Amerika Serikat, Libya diembargo oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan bagaimana embargo ekonomi itu. Dibekot ekonominya, tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Itulah kekejaman mereka. Tapi ternyata embargo ekonomi ini tidak mampu untuk mematikan api Islam. Justru api Islam semakin membesar, menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya dirubah politiknya. Ini saya ceritakan supaya saudara merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana pahitnya Rasulullah berjuang, supaya saudara nanti lebih cinta sama Rasulullah. Bagaimana Rasulullah melaksanakan amanahnya dari Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia, untuk menyelamatkan umatnya dengan segala penderitaan dan kepahitan. Dengan kekerasan tidak berhasil, embargo ekonomi tidak berhasil. Akhirnya mereka merubah dengan politik damai. Pamannya Abu Thalib didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu itu, kira-kira maunya apa ponakanmu itu? Kalau Muhammad ponakanmu Abu Thalib ingin menjadi raja, kami seluruh bangsa Arab siap mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami serahkan kekayaan kami bangsa Arab, sehingga ponakanmu Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, semua anak perawan di kota Mekah saya kumpulkan.
persilakan Muhammad kawin berapa saja maunya, asal berhenti menjalankan agamanya. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Hah? Kira-kira orang sudah tidak pantas. Kadang-kadang berapa banyaknya ustadz yang bela Ahok ketika pilkada. Betul apa tidak? Secara naluri, bukan sara. Orang Madura senang dengan orang Madura itu wajar, namanya naluri, bukan sara. Oleh sebab itu pemerintah harus memahami mana yang sara, mana yang naluri manusia. Orang Sunda senang dengan orang Sunda wajar, bukan sara. Kalau orang Sunda memilih pemimpin yang satu suku dengan mereka, itu wajar, bukan sara. Kalau orang Jawa senang dengan orang Jawa, wajar. Kalau orang Jawa memilih pemimpin dari suku Jawa, juga wajar. Itu bukan sara, dengan syarat tidak menghina suku yang lain. Betul apa tidak? Orang Madura senang dengan orang Madura, persilakan. Tapi kau hormati suku Betawi, kau hormati suku Sunda, kau hormati suku Jawa. Jangan menghina suku yang lain. Kita satu bangsa, satu negara, satu bahasa, Indonesia. Kalau orang Islam memilih pemimpin yang beragama Islam, itu bukan sara, itu naluri manusia. Betul apa tidak? Jangan dibawa ke sara. Dibawa ke sara jadi sara, perang. Saya salut dengan umat Kristen di Papua. Saya hormati dia. Gubernur Papua itu selalu orang Kristen. Belum pernah Sukran Makmun jadi gubernur Papua. Gubernur Papua selalu orang Kristen. Saya hormati. Itu wajar kalau orang Kristen memilih pemimpin yang seagama. Itu wajar, bukan sara. Yang sara itu kalau menghina suku yang lain. Betul apa tidak? Seandainya kemarin Pak Mahfud MD jadi calon gubernur di Jakarta, pasti Sukron Makmun milih Pak Mahfud MD, tidak akan milih yang lain. Betul? Itu bukan sara, naluri manusia, tabiat manusia. Orang Jawa senang dengan orang Jawa, wajar. Orang Sunda senang dengan orang Sunda, wajar. Orang Madura senang dengan orang Madura, wajar. Orang Bugis senang dengan orang Bugis, wajar. Orang Banjar senang dengan orang Banjar, wajar. Orang Padang senang dengan orang Padang, wajar. Dengan syarat hormati suku yang lain, jangan menghina suku yang lain. Mari kita saling hormat menghormati antar suku. Jelas ini. Tapi ada orang Islam yang bela Ahok, subhanallah. Nggak ngerti saya. Ada kata-kata entah dapat duit entah tidak, Allahu a'lam, saya nggak ngurusi itu. Tapi sudah biasa di Indonesia kadang maju tak gentar, bela yang bayar. Apa dapat bayar atau tidak saya nggak tahu. Cuman kadang-kadang orang ini sering maju tak gentar, bukan maju tak gentar bela yang benar. Lah ini Rasulullah sudah dibegitukan, diuji, ditawari takhta jadi raja, ditawari wanita, ditarai harta, tapi Rasulullah semuanya menolak. Abu Thalib pamanku, katakan sama si kafir-kafir ini,
Jangan itu yang ditawarkan sama saya. Letakkan matahari di tangan kananku, letakkan bulan purnama di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan agama. Tinggal pilih, agama saya hidup atau saya mati. Tidak ada pilihan lagi. Nah, sebab pengorbanan Rasulullah inilah alhamdulillah kita tidak jadi kita kenal Islam, kita tahu halal, kita tahu haram, kita kenal surga, kenal neraka nanti setelah hidup di akhir zaman. Setelah dunia ini oleh Allah nanti dihancurkan kiamat, Allah akan membuat dunia baru yang namanya dunia akhirat. Disitulah Allah akan membalas segala perbuatan hambanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik Allah kasih balasan dengan surga, kalau jahat Allah kasih balasan dengan neraka. Alhamdulillah kita tahu jalan yang benar, kita tahu jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini semuanya karena perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sampai di situ. Setelah segala macam cara, macam politik gagal, politik kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, dengan politik damai gagal, akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah. Ditulis di dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru. Ingatlah engkau Muhammad tatkala mereka membikin tipu muslihat untuk menghancurkan kau. Dalam musyawarah itu hadirlah iblis berupa manusia. Di dalam tafsir Tabari dan tafsir yang lain dicantumkan. Begitu musyawarah dimulai, Abu Lahab sudah berkata, dengan cara kekejaman gagal, embargo ekonomi gagal, diajak damai gagal. Sekarang tinggal apa lagi? Keluar pendapat liyuthbituka, tangkap saja Muhammad itu, masukkan penjara. Karena kalau Muhammad tidak ditangkap, dia masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, agama dia akan jadi besar. Tangkap saja Muhammad, masukkan dalam penjara. Iblis berkata, pendapatmu sia-sia. Mengapa? Muhammad itu dari keluarga mulia, bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat. Kalau sukunya ditangkap di penjara, tentu akan dibela oleh mereka, merasa kehormatannya diinjak-injak. Akhirnya Muhammad akan keluar dari penjara karena keluarganya orang-orang besar, orang-orang terhormat. Datang pendapat yang kedua, usir saja Muhammad dari kota Mekah supaya tidak ada di kota Mekah. Iblis angkat tangan lagi, pendapatmu berbahaya. Kalau Muhammad nanti diusir di luar kota, dari kota Mekah, dia nanti mengajak umatnya menyebarkan agamanya. Begitu pengikut dia besar, pasti negara kita akan serbu oleh Muhammad dari luar negeri. Bahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Ya, di penjara sia-sia, diusir ke luar negeri berbahaya. Akhirnya apa? Abu Jahal langsung mengatakan, kalau begini caranya tidak ada jalan lain, bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini pendapat yang benar, ini yang benar, bunuh Muhammad. Saya ceritakan ini pada saudara supaya saudara lebih cinta lagi sama Rasulullah. Yakin saudara sudah cinta, tapi dengan cerita ini insya Allah akan lebih cinta lagi pada Rasulullah. Karena kita merasakan bagaimana penderitaan Rasulullah di dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah untuk memperjuangkan agama Allah dengan segala macam cara.
Rasulullah berdakwah pahit, beda dengan Syukron Makmun berdakwah. Kayak Marom, kayak Muhtarom, beda. Saya belum pidato sudah dikasih sate, betul? Dikasih bebek goreng, rasanya alhamdulillah. Dikasih buah-buahan, dikasih apel, dikasih anggur, masya Allah. Belum pidato itu, apalagi sesudah pidato nanti. Alhamdulillah, nabimu ketika datang ke Taif, tahu kau, bukan disambut dengan bebek goreng, bukan disambut dengan ayam bakar, bukan disambut dengan buah apel dan buah anggur, batu-batu yang dilemparin kepada Rasulullah sehingga Rasulullah luka. Begitu Rasulullah berdarah, malaikat Jibril tidak terima. Turun malaikat Jibril, hai Muhammad, angkat tanganmu, minta sama Allah. Asal kau angkat tanganmu, minta kepada Allah, kami para malaikat siap untuk menggerakkan semua bukit-bukit yang ada di Taif untuk menghimpit umat di Taif ini karena kurang ajar terhadap kau. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua, saya ini menjadi nabinya siapa? Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah kepada mereka petunjuk, hidayat. Orang yang melemparin batu didoain yang baik. Babada orang sini yang seperti itu, sampean isaken orang tua macam-macam, manter sambar beledek macam-macam sampean. Rasulullah tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayahmu, berikanlah taufikmu kepada mereka yang menyakitin saya. Orang yang menyakitin didoain yang baik Rasulullah. Oleh sebab itu Allah menyatakan innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar di atas akhlak yang agung Muhammad. Tidak ada orang seperti itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi suri teladan. Akhirnya diputuskan oleh Abi Jahal, bunuh Muhammad. Dikumpulkan semua anak muda yang jago-jago silat di padang pasir, kepung rumah Muhammad. Jangan dikasih kesempatan Muhammad keluar. Begitu keluar, potong lehernya. Asal keluar, potong leher. Itu perintahnya Abu Jahal. Rasulullah ada dalam rumah, rumahnya dikepung dengan pedang. Seandainya Syukron Makmun begitu, kira-kira bagaimana perasaannya? Seandainya kayak Muhtarom begitu, gimana kira-kira perasaannya? Mungkin sudah mati sebelum mati, mungkin dipotong tidak keluar darah, sudah pucat. Dalam keadaan serius seperti itu, Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kau tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, dalam keadaan gelap gulita, dikepung oleh musuh dengan pedang terhunus, Allah perintahkan malam ini kau keluar dari kota Mekah, tinggalkan kota Mekah. Kota Mekah yang dicintai oleh Rasulullah, kota Mekah sebagai kota kelahirannya, tengah malam gelap disuruh meninggalkan kota Mekah dalam keadaan terkepung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Ngambil pasir tabur, mereka semuanya tertidur, dalam keadaan tertidur. Walaupun di antara mereka itu melek dengan pedang terhunus, Rasulullah lewat dengan aman. Inilah keadaan Rasulullah malam ini yang sangat genting, sangat berbahaya. Rasulullah keluarkan dari keadaan bahaya itu. Alhamdulillah kita hidup dalam negara aman, Republik Indonesia, tidak seperti di Timur Tengah, negara kacau. Kalau seandainya saudara dalam keadaan kacau, keadaan tidak aman, mau keluar rumah, tirulah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq wa bin nas, wa ja'alna min baini amsadda wa min khalfihim fahum la yubsirun. Insyaallah saudara keluar rumah, kalau ada orang bermaksud jahat, insyaallah saudara tidak kelihatan. Tapi kalau ada orang bermaksud mau ngasih duit, insya Allah saudara kelihatan. Lah iya, kalau orang ngasih duit kita tidak kelihatan, ya nggak dapat Pak. Betul apa tidak? Tapi kalau bermaksud jahat, insya Allah kita tidak keluar, tidak kelihatan. Langsung menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum tengah malam. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa Rasulullah malam-malam begini kau kesini? Apa kata Abu Bakar, saya dengan kau malam ini diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Subhanallah. Bagaimana perasaan penderitaan nabimu? Ini saya sampaikan supaya kita merasakan perasaan nabimu. Lain dengan Supran Makmun berdakwah. Datang ke Pontianak, dijemput dengan mobil, ditidurkan di hotel. Saya datang ke Pekanbaru setengah bulan yang lalu, diletakkan di hotel, dikasih makan, Masya Allah. Saya datang ke Singapura, di Singapura disembut dengan mobil, dimasukkan ke hotel. Kadang-kadang nasib kurang baik, hotelnya di tingkat 28. Kalau sudah mau maghrib ditelepon, Pak Kiai siap untuk turun menuju ke masjid. Turun saya lewat lift ke bawah, dibawa ke masjid, disuruh berbunyi di masjid-masjid. Berbunyilah saya di masjid. Habis berbunyi, dibawa lagi ke mobil, dikerek lagi ke atas. Persis burung perkutut. Sama kan dengan burung perkutut? Ngubu keteran sampean. Engki. Mun ki nyaman. Akumnya ki saya, ya bu so sampean. Mula tak saya jual. Saya kadang-kadang merasa, ya Allah, saya kasih nasibnya mobil, kasih nasibnya burung perkutut, kasih saya dikerek ke atas, kan dikerek ke lift itu, tidur, dipanggil turun, berbunyilah saya di masjid kasih ceramah, habis ceramah masukkan lagi ke kurungnya, kerek ke atas. Saya bilang, ya Allah, kayak burung perkutut saya ini. Tapi nikmat, semua tersedia, makanan tersedia, Masya Allah. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai para kiai, para mubaligh, engkau sedang berdakwah dengan hormat, dihormati oleh murid-muridnya. Sebenarnya kenikmatan yang kau rasakan sekarang ini, engkau berada di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu.
Karena penderitaan nabimu itulah kau sekarang jadi kiai dihargai orang, jadi ustadz dihargai orang. Ingat bahwa kenikmatan yang kau peroleh sekarang ini adalah kau sedang berdiri di atas pahitnya kesengsaraan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau tidak karena Rasulullah, kita semuanya tidak jadi umat Islam ahli sunnah wal jamaah ini. Mungkin kita tidak kenal Islam, tidak kenal Tuhan, tidak kenal jalan benar, jalan salah. Kita hanya dipimpin oleh hawa nafsu, bukan dipimpin oleh ajaran agama. Karena Rasulullah yang mau pahit, Rasulullah yang mau menderita. Saya ceritakan ini semua supaya sudah tambah cinta sama Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Kalau ini sudah perintahmu, perintah Allah ya Rasulullah, mari kita berangkat. Rasulullah tidak mikirkan keluarganya, Rasulullah tidak mikirkan rumahnya, Rasulullah tidak mikirkan hartanya. Karena seruan Rasulullah, subhanallah, saya kira tidak ada orang seperti Sayyidina Abu Bakar ini. Kalau Pak Marsumi saya ajak, ayo malam ini pergi Pak Marsumi dengan saya ke Bandung. Aduh maaf Pak Kiai, besok ada tamu mau datang bebek dari Jawa Tengah. Mana Pak Marsumi? Barangkali saudara yang dagang besi, saya ajak Pak, ayo malam ini ikut saya. Kemana Pak Kiai? Ke Lampung. Aduh maaf Pak Kiai, nggak bisa. Mengapa? Besok besi mau datang sekian ton. Ya, iya, iya, iya aja. Tapi Sayyidina Abu Bakar begitu diajak Rasulullah, kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah, ayo berangkat. Sayyidina Abu Bakar membuktikan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimmalihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan di seluruh manusia yang ada. Yang paling dicintai Muhammad ibni Abdullah, baru imannya sempurna. Bu, ada ibu di belakangnya. Bu, mata nama celak yolok tak nyampit. Bu, mata nama celak yolok tak nyampit. Kini kacan ring Madura melak mata na gereng. Oning gereng kan? Oning gereng. Mata nama celak na bunten. Mencelak na bunten. Yolok nyampit apa bunten. Bu, saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bu, cinta enggak sama suaminya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan dicerai. Lah mula tak lebur ke selake telak iki na bunten. Sintaken datang melengus. Teh sampai anak kebayi TV, kopi ya kebayi TV. Ini nasa kelampi TV. Bini nas cuma ajeling. Kembali ke matuan. Bapak, cinta enggak kepada istrinya? Yang tidak menjawab berarti sudah punya cadangan di luar. Tanjen aja raja selakin sampean landi luar bu. Bidi tahu tanjennya bu. Seni kebuk tanjennya bu. Mun dateng selakin sampean tandi salah napa pak gigir. Cangkir salah agi, bental salah pas tadi si benderi bengkok.
Pada sampean tak salah apa-apa punten. Lain ika tanda nak je silakan sampean lah andi luar. Cuma ada entek kikir sampean. Mun sampean alaban kikir langsung itelat. Mulos sose luar. Jadi ketanda debuk. Bila silakan sampean masuk ke compon, sampean salah melolo. Maka tidak salah lah salah melolo. Nyabak teker salah, nyabak bental salah, nyabak cangker salah, lah tak bener sampean. Kini ketandanya aja silakan sampean lah andi luar kini kebu. Cuma dan tek kikir sampean. Mun sang kikir alaban beda jalan saya telag, mulos keluar. Punten Bu, punten Bu. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Cuman yang saya minta kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Ini untuk menunjukkan iman kita. Maka kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, mau berkorban untuk kepentingan agama Rasulullah, tidak sayang duit untuk pesantren, untuk madrasah. Kalau perlu madrasahnya kayak Muhtaram bikin yang bagus. Anak bapak tidak usah dibawa ke Jakarta, dididik di kampung yang baik dengan rukun Islam yang baik, rukun iman yang baik. Begitu Islam dan imannya mantap, baru suruh ke Jakarta. Insya Allah sampai di Jakarta tidak tergoda dengan macam-macam yang ada di Jakarta, karena imannya sudah mantap. Ustadznya yang seger-seger, ya ulangi ting bertanang Madura nih kau nengki beda madrasah gaji dah kuruna 150 sebulan. Kenapa? Beda lagi. Pak, pas 150 sebulan ni kebayang apa sosamnya? 150 sebulan, seare Rp5. Bagi anak tanda. Yang kira benar. Sampai anak sekolah SMP atau sekolah SD beri PC Rp5. Tolak dengan tak bono tanda. Yang kira benar. Sepuluh. Lemun 10 seare. Seketika sebulan kita cuma 300. Tak sampai. Masya Allah. Kula ni sermasa guru madrasah sebulan satu seket rupiah. Ya Allah, ni serah. Mun ditanya mun anan minta kambun, Bu, apa nak? Ya kita majar SPP Bu. Tara apa cong? Guru madrasah tu ikhlas kakapi cong. Pas jawab guru madrasah ikhlas ya gua. Kula tanya ke sambian, orang ikhlas tu makan enggak? Orang ikhlas makan enggak? Orang ikhlas kawin enggak? Orang ikhlas punya anak enggak? Istri dan anaknya perlu makan enggak? Jaga keikhlasan guru ini. Kalau ustaz ini ikhlas, jaga supaya terus ikhlas. Jangan berubah ikhlasmu. Supaya tidak berubah ikhlasmu, jaga hidupnya. Engkina budan, engkina budan. Kula lambat nang Madura ni kaki ikut sama nak kanak. Peradaban Madura ni kebagus. Maghrib setojana kalangker, solat jemaah. Mari jemaah Paleman. Jalan ni kata ada orang sebat lebat lalu lalang dan ring mangken. Sebini maca Quran, maca rotib haddad, senak kana badai langker ngaji Quran. Ingkina punten.
Engki napa punten? Islam udi mangken kapan teknologi lah maju, aspal masuk desa, listrik masuk desa, televisi masuk desa, peradaban Islam hancur. Hancur. Saya pulang ke Madura sekarang tidak kayak 50 tahun yang lalu. Pulang ke Madura yang dulu habis maghrib baca Yasin, baca Quran, baca Rotibul Haddad. Sekarang saya pulang habis maghrib nongkrong di depan televisi nonton film. Bagaimana di Pulau Gadung? Bagaimana di Cakung? Sama apa tidak? Kok bisa sama? Siapa yang ngatur? Ini terjadinya perubahan, terjadi perubahan peradaban. Mari kita hidupkan kembali adab Islam ini. Siapa yang akan mengadakan perubahan? Ya kita adakan perubahan. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubah nasibnya. Bu, ibu merasa ngaji enggak, Bu? Merasa ngaji, alhamdulillah. Siapa gurunya, Bu? Siapa gurunya, Bu? Enggak kenal saya ya? Bapak-bapak merasa ngaji enggak? Siapa gurunya? Terima kasih, Bu, saya diaku sebagai guru. Terima kasih, Pak, saya diaku sebagai guru. Sekarang dengarkan perintah guru. Siap? Siap? Dengarkan perintah guru. Mulai besok sore setelah adzan maghrib, seluruh umat Islam matikan televisi. Tidak pantas ngaku umatnya Nabi Muhammad setelah maghrib nongkrong di depan televisi. Umatnya buat habis maghrib dikir, baca Quran, baca tahlil, dan seterusnya. Hidupkan peradaban Islam yang sekarang peradaban Islam mati, sehingga rumah orang Islam dan yang bukan Islam sama saja. Kedua-duanya sama nongkrong depan televisi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau besok malam ibu-ibu nongkrong depan televisi pada maghrib, jangan ngaku muridnya Syukran Makmun, muridnya setan kau. Terang-terangan aja. Sampai maghrib aja 1 jam, Bu. Apa artinya 1 jam? Kita oleh Allah dikasih waktu 24 jam. 24 jam itu lama. Betul? Tidur 6 jam, masih tinggal 18. Ya, cari duit 12 jam, masih tinggal 6 jam. 4 jam bengong. 2 jam untuk ibadat, 1 jam untuk sembahyang 4 waktunya, yang 1 jam nanti maghrib dengan isya. Ingat kepada Allah. Jangan cuma soal dunia yang diurusi, nggak bakalan selesai. Semakin kaya semakin kurang, semakin kaya semakin kurang, semakin kaya semakin kurang. Tidak ada orang yang puas dengan dunia ini. Tidak ada. Pertama kali sampean numpak sepeda engkol, uning sepeda engkol. Kapan sampean numpak sepeda engkol? Pas pada sepeda motor lebat. Ya Allah, nyaman andi sepeda motor, ya Allah. Aba andi sepeda engkol toot sake, ya Allah. Iberi sareng Allah sepeda motor. Numpak sepan sepeda motor lah nyaman. Pas sepeda mobil lewat lebat, mikir boleh sampian. Ya Allah, sepeda motor, ya Allah, ojen kau ojenan, panas kepanasan, ingkina bunten.
angin dari ada nabrak pangeran. Dadaku lepas kardus pangeran, letak masuk angin, nyaman senumpak mobil. Tolong ya Allah, beri gua mobil. Beri so Allah mobil. Napa sampean pas bocah, ya Allah stop, jak tambahin boleh. Nawa sampean numpak mobil dapat ke Tanjung Priok Kirtase. Pas ngetele kapal sampean. Ya Allah, mon motor tak bisa alang, ya Allah, kelem nang tase. Mulai ngadik kapal cek nyaman na pangeran. Entar ke Pontianak ngambang. Mon mobil teselem dia, ya Allah. Tolong ya Allah, muka bulan dia kapal. Beri so Allah kapal. Napa pas kuca, ya Allah, ampun ya Allah, jak tambahin pola ya Allah, cukup ampun ya Allah. Tak kira punten, pas kapal terbang ke atas, tinggi, teruan dia kapal terbang, beri kapal terbang so Allah, tak kira puas, niku sepur sikit lancung, pas terus sepur, beri boleh so Allah Ta'ala sepur. Dan opak sepur sampeyan panabrak geledak geger ke sungai buru mareh Tore penjelasan sebelum sampai nikah tunya ada orang nikah nolak tunya sajian banyak sajian korang so boleh cerita aki mulai sepeda engkol, dari sepeda engkol terus sepeda motor, beri motor Yamaha, terus mobil, beri mobil terus kapal, beri kapal terus kapal terbang, beri kapal terbang terus sepur, selanceng 12 gerbong, puro nompak sepur, nabrak geledak, gegar ke sungai, mari dah punten. Mari punten. Nika jepon Allah nang Quran kaya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum yang membikin engkau lengah, yang membikin engkau lupa apa? At-takatsur, karena engkau berpacu banyak-banyakan harta. Berpacu miwah-miwahan. Mestinya dulu di kampungnya sampian naman tenggeng ini 7 bulan itu abu jual sepekol melek lampi tak cukup. Intar ke Jakarta andi mobil gi orang, andi nikah gi orang, mula nabrak sepur buru mare hatta zurtumul maqabir jaipon Quran sampai masuk liang kubur baru selesai urusan. Yang kira benar mungkin kita masuk ke kuburan tak kira mare urusan. Andek 10 juta terus 100 juta, andik 100 juta terus 1000 juta, andik semaliat terus 1 triliun. Masya Allah, bila semaria masuk kuburan mareh lah. Ini kalau saya cerita aki sokulah kanjeng Nabi sengsaranya menderitanya sehingga malam-malam itu Rasulullah langsung ke Jabal Thur. Saya kira yang haji tahu Jabal Thur, masuk ke Gua Thur istirahat. Ketika istirahat rupanya Abu Jahal dan Abu Lahab datang bertanya sama anak muda yang jaga, gimana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab belum keluar. Didobrak pintunya tidak ada Rasulullah, hanya Sayyidina Ali sedang tidur. Kemana Muhammad? Saya tidak tahu, Sayyidina Ali, saya tidur. Ditanya sama yang di luar, saya tidak tahu, saya jaga terus tapi tidak ada Muhammad keluar. Akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 300 unta. 300 unta itu kalau dibelikan di Cakung sama dengan
900 kerbau. Satu unta harganya sama dengan 3 kerbau. Masya Allah, berpacu semua mencari. Tapi Allah dalam Al-Quran menyatakan wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipuan kepada engkau Muhammad, tapi saya yang akan bikin jawaban tipuan itu. Begitu mereka lari mencari Muhammad, timbullah 4 telapak kaki. Dia yakin ini Abu Bakar dan Muhammad. Telusuri terus. Tapi Allah lalu perintahkan sama laba-laba, laba-laba cepat kau bikin sarang yang rapi. Merpati kau bertelur di situ. Begitu orang kafir Quraisy sampai di depan gua, melihat sarang laba-laba tidak robek, semuanya teriak, tidak ada orang, balik. Sayyidina Abu Bakar berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kakinya di bawah, pasti melihat kami berdua. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah. 3 hari berangkatlah ke Madinah, hijrah. Inilah penderitaan Nabi kita dalam memperjuangkan Islam. Maka sekarang pantaslah kalau kita cinta sama Rasulullah, betul atau tidak? Kelahirannya kita peringati. Kalau ada saudara saya dari golongan Wahabi dan golongan Salafi yang menamakan dirinya Salafi, yang tidak senang dengan maulid, tidak senang dengan tahlilan, tidak senang dengan talqinan, persilakan. Saya hormati pendapat Anda. Cuman saya minta Anda hormatilah pendapat saya. Mari jaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Jangan memecah belah umat Islam. Betul apa tidak? Kau punya pendapat, saya hormati. Kau tidak mau maulid, tidak usah maulid. Tapi kau jangan menyalahkan Sukron Makmun yang mengadakan maulid. Kau tidak mau tahlilan keluarganya mati, tidak usah tahlilan kau. Tapi kau jangan menyalahkan Sukron Makmun yang tahlilan. Kau keluarganya mati, tidak mau dibacakan talqin, persilakan. Tapi kau jangan menyalahkan Sukron Makmun yang baca talqin. Kalau kau tidak terima, datanglah ke rumahnya Sukron Makmun. Mari kita bermusyawarah. Betul apa tidak? Apa kau yang benar, apa saya yang benar, apa kau yang salah atau saya yang salah? Mari ketemu. Kalau kau takut masuk neraka, saya ucapkan terima kasih kalian takut masuk neraka. Tapi kalian sadar bahwa Sukron Makmun dengan pengikutnya juga takut masuk neraka. Bukan saudara saja yang takut neraka, saya juga takut masuk neraka. Bagaimana? Jelas? Saya mengadakan peringatan maulid karena saya cinta kepada Rasulullah. Tadi dikatakan oleh Kiai Muhtaram, almar'u man ahabba yaumal qiyamah. Setiap manusia nanti akan bersama dengan orang-orang yang ia cintai dari di dunia. Kalau bapak-bapak mencintai bandar-bandar narkoba, kalau bapak-bapak mencintai bandar-bandar judi, nanti di akhirat saudara sudah akan dikumpulkan dengan bandar narkoba dan bandar judi di tengah-tengah api neraka. Kalau saudara mencintai bintang-bintang film porno, dari cintanya dengan bintang film porno, nonton film porno, lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, baca majalah porno, lupa baca kitab suci Al-Quran, jangan khawatir, nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan bintang-bintang film porno, insya Allah di tengah-tengah api neraka. Kami cinta Rasulullah. Bagaimana tidak cinta? Kita kenal kepada Allah karena Rasulullah. Kita menjadi orang muslim karena Rasulullah.
Kami jadi orang mukmin karena Rasulullah. Kita tahu jalan yang benar, jalan yang salah karena Rasulullah. Tahu jalan yang hak dan yang batil karena Rasulullah. Rasulullah mengajarkan akhlak-akhlak yang bagus. Masya Allah, kita cinta Rasulullah. Dan Rasulullah selalu mengadakan peringatan Maulid. Malah tiap minggu, saudara-saudaraku dari kaum Wahabi dan kaum Salafi, tolong baca tentang puasa Senin Kemis. Mengapa Rasulullah puasa setiap hari Senin? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain faqal yaumun wulidtu fih. Dari sahabat Abi Qatadah ditanya, ya Rasulullah, mengapa kau puasa setiap hari Senin? Dia berkata, saya puasa hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiran saya. Subhanallah, Rasulullah selalu ingat hari Senin, dia puasa mengingat hari kelahirannya. Masya Allah, itu Rasulullah. Apalagi dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Kiai Muhtaram, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa dzalika khairun mimma yajma'un. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Kegembiraan saudara terhadap karunia Allah, kegembiraan saudara terhadap rahmat Allah, itu lebih bagus dari kekayaan yang kau kumpulkan itu. Karena cintanya sama Rasulullah. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar pada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar pada lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi merupakan karunia Allah, rahmat Allah terbesar. Kita diperintah untuk bergembira. Kita gembira kumpul malam ini di tempatnya Pak Mahali. Bagus betul tempat ini, biar hujan gak kehujanan. Betul apa tidak? Hebat tarupnya ini. Terima kasih Pak Dimali. Mudah-mudahan Allah gampangkan urusan dunia akhiratnya. Pak Marsumi, mudah-mudahan dimudahkan oleh urusan dunia dan akhiratnya. Karena cinta sama Rasulullah, kita kumpul. Kumpulnya umat Islam ini saja sudah diperintahkan Rasulullah. Bu, tidur, jangan macam-macam, Bu. Saya pidato setengah mati, ibu nunduk di belakang tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati, Bu. Yakin kalau ibu yang ngantuk itu ada di samping saya tonjok mukamu itu. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Lu kok nggak jawab? Yang tidak jawab mudah-mudahan melarat. Sudah, yang tadi batal, Bu. Yang tadi batal, nggak jadi. Saya ulang sekali lagi. Kalau diulang tidak menjawab, ya Allah, yang tidak menjawab mudah-mudahan melarat. Bu, inginkah ibu diluaskan rezekinya? Nah, kelihatan kalau takut melarat. Bapak-bapak, inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Yang tidak menjawab mudah-mudahan cepat mati. Batal yang tadi ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya ulang tidak menjawab, ya Allah, yang tidak menjawab terserah kepadamu, ya Allah, cabutlah. Awas, tadi batal. Inginkah bapak-bapak dipanjangkan umurnya? Jelas takut matinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun salahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa, kata Rasulullah,
yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa kata Rasulullah yang ingin dipanjangkan umurnya, maka Rasulullah perintahkan diantaranya laksanakan silaturahmi. Alhamdulillah malam ini kita bersilaturahmi, betul? Yang lama tidak bertemu, alhamdulillah. Ya Allah, malam ini kita bersilaturahmi dalam rangka memperingati kelahiran Nabi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini ya Allah sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah, mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal ya Allah. Mudah-mudahan dengan silaturahmi malam ini memperingati hari kelahiran Nabi-Mu ya Allah sesuai dengan sabda Nabi-Mu ya Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah. Begitu diadakan Maulid, persilakan saudara-saudaraku yang beraliran Wahabi dan yang beraliran Salafi, tolong hadir ketika peringatan Maulid. Apakah ada peringatan Maulid yang dikerjakan oleh ulama itu pekerjaan yang mungkar? Tidak ada. Semua yang kita kerjakan perintah Allah. Peringatan Maulid kita baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dikatakan lahir kita berdiri. Mengapa berdiri? Menghormati kelahiran Rasulullah dengan menyambut dengan syair-syair yang indah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi, selamat datang atas kelahiranmu. Wahai Rasul, selamat datang atas kelahiranmu. Wahai kekasih Allah, selamat datang atas kelahiranmu. Kesejahteraan atas engkau, wahai kekasih Allah. Masya Allah. Baca Quran, perintah Allah. Baca sholawat, perintah Allah. Al-Mau'izatul Hasanah, perintah Allah. Betul? Betul? Nanti ditutup dengan doa, perintah Allah. Tidak ada peringatan Maulid yang dikerjakan oleh ulama yang tidak perintah Allah. Seluruhnya perintah Allah. Biar baru ngaji kadang-kadang di Saudi 4 tahun, pulang ke Cakung, semua kiai salah semua, tinggal dia sendirian yang benar. Mari sama-sama menghormati. Saudara punya pendapat semacam itu, persilahkan. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan umat Islam untuk tidak syirik mensyirikkan, tidak untuk sesat menyesatkan. Ulama semuanya takut masuk neraka kayak engkau takut masuk neraka, sama saja. Mari kita pahami bahwa perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang Allah tentukan waktu dan tempatnya. Waktunya ditentukan sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tempatnya ditentukan di tanah suci. Itu perintah haji, waktu dan tempat. Misalnya ada orang Madura yang kaya, karena kaya lalu membeli tanah 100.000 hektar di Bangkalan. Kemudian Masjidil Haram dipindah ke Gigir. Sama Gigir Liga, tapi pindah ke Geger. Sama Geger. Tidak ada galis tanah merah lagi. Kita dah jatuh tanah merah, mulai tanah kosong. Dari Tasik Laut sampai ke dia beli ke kapi. Pas Masjidil Haram ya le. Pada so Masjidil Haram. Ka'bah pada masuk Ka'bah, betul apa ada celeng. Persis, ukurna persis. Arafah Ka'bah Arafah. Gunung apa yang mana kita? Gunung Geger. Tambah boto sejarah aja. Beri pali atas pote. Ka'bah Jabal Rahmah. Ka'bah boleh Musdalifah pada Musdalifah sebadan tanah suci. Ka'bah Mina persis Mina na tadak bidana.
beoliak haji kegeger tak oleh. Jadi kebid'ahnya mana? Nah, bada perintah Allah penikah Allah tantu aki tempat deh bektona te tantu aki sekarba bila bayi ibadah umroh bila bayi cuma tempat te tantu aki bada boleh ibadah Allah Ta'ala nantu aki bektona kenangan te tantu aki solat 5 waktu separlo sampan asolat duhur bakto duhur, solat asar bakto asar, solat maghrib bakto maghrib, solat isya bakto isya, solat subuh bakto subuh. Ekam masa pada solat, ekam asaos. Solat di jalan tol, persilakan, asal jangan di tengah-tengah. Ini bukan pengkir. Sampean asolat ke kiri songai, persilakan. Sampean asolat neng alas, persilakan. Sampean tengah sabe andi barung, persilakan tengah sabe asolat di compok, persilakan. Cuma si Abdul masjid bektoh etantuaki kendengan te tantuaki. Pas banyak perintah Allah tidak menentukan tempat, tidak menentukan waktu. Baca Quran, kapan baca Quran, kapan saja. Di mana baca Quran, di mana saja. Baca sholawat, Allah perintahkan baca sholawat. Kapan baca sholawat, kapan saja. Di mana baca sholawat, di mana saja. Ini Allah perintah dikir, kapan dikir, kapan saja. Di mana dikir, di mana saja. Di kereta api, di pesawat, di bus, persilakan. Masya Allah, bebas. Waktunya bebas, tempatnya bebas. Nah, muslimat akompol malam Jumat. Malam Jumat maca Yasin bersama saban malam Jumat. Istiqomah. Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah, tidak ada. Apakah muslimat yang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka? Tolong pikirkan oleh kau. Tidak semua yang tidak ada zaman Rasulullah pasti jeleknya. Kami tahu bid'ah itu barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Apakah barang baru itu pasti jeleknya? Belum tentu. Barang baru itu ada yang jelek, barang baru itu ada yang baik. Bid'ah itu ada yang baik, bid'ah itu ada yang jelek. Ngerti? Yang berkata bid'ah ada yang baik bukan Sukron Makmun. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Tolong saudara-saudaraku dari Wahabi dan Salafi baca kitab Fathul Bari. Dalam bab salat tarawih qiyamul Ramadan, di situ sembahyang tarawih berjamaah. Zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Baru tarawih berjamaah diadakan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ketika beliau melihat 12.000 umat Islam sembahyang tarawih sendiri-sendiri, kemudian Sayyidina Umar perintahkan untuk berjamaah. Ditunjuk waktu itu sebagai imam sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab adalah imam pertama kali sholat tarawih di dunia ini. Setelah selesai sembahyang tarawih 23 rakaat tertib teratur, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi bukan Sukron Makmun yang bilang bid'ah yang bagus. Sayyidina Umar diperkuat oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apakah Imam Syafi'i diragukan keilmuannya? Apakah Imam Syafi'i diragukan ketakwaannya? Tentu tidak.
Imam Syafi'i berkata al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Al bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji. Mana bid'ah yang terpuji? Segala bid'ah barang baru yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, itulah yang terpuji. Ada bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat. Yang mana? Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini jelas, saudara-saudara. Jelas kan? Jadi kalau orang bid'ah sesat, suruh ke rumah saya. Ya, nanti kalau di Cakung ada yang berkata ini bid'ah zaman Nabi, tidak ada, suruh ke rumah saya. Datangin guru saya itu, dia yang mengajar bid'ah kepada saya. Iya, mari kita jaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Betul apa tidak? Orang Islam yang sudah tahlilan, saya ingin menjelaskan mengapa tahlilan. Nah, ini semuanya saudara-saudara, saya jelaskan tentang maulid, bahwa maulid itu seluruhnya yang kita kerjakan dalam maulid itu seluruhnya perintah Allah, tidak ada yang tidak perintah Allah. Maka memahami Islam itu jangan cuma 2-3 hadis. Hafal 100 hadis sudah merasa melim. Hafal 1000 hadis, kau hafal 1000 hadis belum ada artinya. Mengapa? Hadis Bukhari saja 7.000 lebih. Hadis Muslim 7.000. Belum Sunan Abu Daud, belum Sunan Tirmidzi, belum Sunan Ibnu Majah, belum Sunan Nasa'i. 6 kitab hadis yang tebal-tebal, kira-kira jumlahnya plus minus 30.000. Saudara baru hafal 1000 sudah merasa alim besar. Mari Islam pahami secara keseluruhan, jangan dengan 1, 2, 3 hadis, dengan 4, 5 hadis, dengan 10, 20 hadis. Kita pahami Islam secara keseluruhan, ngaji yang lengkap. Nah, ini saudara-saudara yang saya lihat sekarang dimulai timbul perpecahan-perpecahan gara-gara ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Betul apa tidak? Saya jelaskan secara terbuka sekarang. Nah, inilah saudara barang yang saya sampaikan. Ya Allah, 2 jam saudara. Ya. Saya nih besok jam 5 ke lapangan terbang Soekarno-Hatta, tahu nggak kau? Dikira suruh pidato di sini, saya jam 5 besok sudah harus ada di lapangan terbang menuju ke Jawa Timur. Balik dari Jawa Timur, saya masih ke Pontianak. Dari Pontianak nanti balik ke Jawa Tengah. Nanti saya tanggal 16 Januari saya terbang menuju Singapura. Saya janji di Singapura sebanyak 6 hari. Dari Singapura saya terus ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saya janji 6 hari untuk maulid di sana. Masih banyak kerjaan saya ini. Enak aja terus. Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Akibat demokrasi, kiai disuruh-suruh. Mun sampai tanya kiai, jawaban saya senika. Terus napa punten kasokan kiai senika lho. Terus napa punten terus. Kita kiai mosok si beni kiai. Iki mun saya sampai tanya ki tuang sapok, saya sabuan ka. Terus sapoin boleh terus senika. Mun tukang landu saya tanya kesampian, landu boleh terus landu boleh pamari. Mun kiai saya tanya cek apa di tukang landu ternyata. Mun kiai saya tanya sampean jawab terus punten kasokan kiai senika lho. Bun nipah terus. Ya, saya kira cukup sekian. Mari kita baca Fatihah. Fatihah ini kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita
kepada keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan kita semua yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan panjang umur dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah, baik urusan akhirat kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila 'alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa annal bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaib. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir alayka yasir. Ya man la yahtaju lal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biya wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih pada semua panitia dan yang berkorban untuk maulid ini. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر